Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kali ini kita dapat berjumpa melalui channel YouTube saya Salik Sabilallah. Untuk anak-anakku semuanya yang ada di rumah yang sedang melakukan pembelajaran melalui daring, mari bersama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan membaca ummul kitab dan doa sebelum belajar. Semoga pembelajaran melalui channel YouTube ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah bibarakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku semuanya, kita tentunya khususnya Bapak yang ada di sini selalu mewanti-wanti kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga lingkungan agar kita terhindar dari virus corona khususnya, dan semoga senantiasa kita dihindarkan dari segala macam penyakit. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pertemuan kali ini. Materi kita adalah tajwid. Saya akan memberikan rumus sederhana tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang berlandaskan dari tajwid. Ya, karena ini sangat penting. Banyak sekali macam-macam bacaan di dalam Al-Quran dan banyak sekali varian hukum bacaan tajwid yang harus kita ketahui. Tetapi pada pertemuan kali ini saya akan membuat rumus singkat tentang hukum bacaan tajwid. Perlu anak-anak ketahui yang biasa keluar di dalam ulangan mid semester ataupun penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, bacaan-bacaan tajwid itu berkutat pada yang pertama adalah hukum bacaan nun. Nun sukun atau tanwin. Ini bacaan yang pertama. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah bacaan iqlab. Yang kedua adalah bacaan idgham. Bila guna. Yang ketiga bacaan idgham bi guna. Yang keempat adalah bacaan idhar. Dan yang terakhir adalah bacaan ikhfa. Ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5.
Perhatikan bersama-sama, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka disebut bacaan itlaq. Sedangkan apabila nun sukun bertemu dengan huruf lam atau ro, itu disebut bacaan idgham bila gunnah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, min, waw, nun, maka disebut bacaan idgham bi gunnah. Yang keempat, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan alif atau hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha, maka disebut bacaan ibha. Yang terakhir disebut bacaan ikhfa apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, zal, za, dan lain-lain selain huruf yang telah disebutkan di atas, maka masuk kategori bacaan ikhfa. Ada fa, ada qaf, kaf, termasuk huruf yang disebut dengan bacaan ikhfa. Sekarang kita akan coba masukkan contoh dari bacaan yang pertama itlaq. Contoh bacaan itlaq. Min ba'di, nunnya sukun bertemu dengan ba. Ciri yang khusus biasanya ada huruf min di bawah atau di atas. Huruf min kecil. Ini bacaan itlaq. Contohnya min ba'di. Sekali lagi contohnya min ba'di. Contoh bacaan yang kedua, idgham bila gunnah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu lam atau ro. Contohnya marrabbuka. Marrabbuka, nunnya hilang masuk ke ro karena bacaan idgham bila gunnah. Marrabbuka. Contoh yang kedua, millata. Millata. Contoh yang kedua adalah millata. Oke. Non sukun bertemu lam, maka disebut idgham bila gunnah. Bacaan yang ketiga, contoh bacaan yang ketiga adalah idgham bi gunnah. Cara membacanya hampir sama dengan idgham bila gunnah. Caranya memasukkan huruf nunnya akan hilang. Contohnya adalah mayyaqulu. Nun sukun bertemu ya, maka disebut bacaan idgham bi gunnah. Karena nunnya sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yakni huruf ya, disebut idgham bi gunnah. Contoh yang lain bagaimana? Contoh yang lain, saya akan berikan contoh.
Mimma. Mimma, nunnya hilang masuk ke huruf mim. Mimma. Selanjutnya bacaan yang keempat adalah idhar. Apabila nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idhar, ada alif atau hamzah, ha, kha, ain, rin, ha. Perhatikan bersama-sama contohnya. Ini kebanyakan saya ambil contoh yang nun ya, nun sukun. Yang tampil nanti kita akan coba cari lagi. Man amana. Nunnya sukun bertemu dengan alif. Min khauf. Min khauf, nun sukun bertemu dengan kha. Cara membacanya dibaca jelas. Man, nunnya kelihatan. Man amana. Min khauf. Ya, cara membaca idhar dibaca jelas. Yang terakhir, bacaan yang terakhir adalah ikhfa. Ada hukum bacaan non sukun atau tanwin. Hukum bacaan yang terakhir adalah ikhfa. Perhatikan bersama-sama. Contohnya adalah min ju'. Nun sukun bertemu dengan jim. Min ju'. Kalau Pak Salim biasa memberi cara membaca kepada anak-anak, ada huruf ng-nya. Min ju'. Ya. Itu salah satu contoh daripada hukum bacaan ikhfa. Kemudian perlu diperhatikan apabila ada nun bertasydid atau mim bertasydid, ya, apabila ada nun bertasydid atau mim bertasydid, ini disebut bacaan ghunna musyaddadah. Ghunna musyaddadah. Contohnya amma. Contohnya inna. Anna, inna sama saja. Inna a'tayna amma yatasa'alun. Amma. Oke, ini adalah bacaan hukum bacaan non sukun atau tanwin, dan hukum yang kedua adalah ini tambahan ya, yakni ghunna musyaddadah. Sampai di sini anak-anak semuanya, saya minta untuk kalian pahami dari bacaan hukum bacaan non sukun atau tanwin. Kita akan lanjutkan pada hukum bacaan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Apa yang kita pelajari semoga ada manfaatnya untuk dapat kita terapkan menjadi generasi Qur'ani yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan pada jumpa perdana ini dalam pembahasan bacaan tajwid. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.